adik-adik pendengar setia Studio Mini Kairos yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama Kakak Iren di sini di saat sore hari ini, tanggal 10 Mei tahun 2020. Dan juga bersama semua kakak-kakak yang bertugas di Studio Mini Kairos. Iya, di saat sore hari ini Kakak Iren akan menceritakan cerita anak. Tetapi sebelum Kakak Iren bercerita, Kakak Iren mau sapa dulu semua adik-adik sekolah minggu yang berada di GKI Kairos, GKI Harapan, GKI Martin Luther, Karmel, GKI Marampa, dan sekitarnya. Halo semua adik-adikku, ini sudah sore dan ini sudah jam 5 sore. Ayo mandi, bagi yang belum mandi. Kalau yang sudah mandi, ayo siap-siap. Karena sebentar lagi Kakak Iren akan bercerita khusus buat adik-adik GKI Kairos dari pos 1, pos Efesus yang berada di kompleks Tamresi, kompleks Jalan Kesehatan, dan Jalan Naik Gereja Kairos. Dan juga ada adik-adik pos 2, pos Pergamus yang berada di daerah Kampung Tiba-Tiba dan sekitarnya. Tetapi halo juga adik-adik yang di pos 3 yang berada di daerah BTN atas dan juga BTN bawah. Ada adik-adik yang di pos 4, pos Sardis, yang berada di kompleks Asrama Bides, dan adik-adik yang di Aspol. Halo adik-adik pos 5, pos Philadelphia, yang berada di Jalan Putih, Jalan Kobati, dan Lampu Merah Kangkeng. Halo adik-adik pos 6, pos Laodikia, yang berada di daerah Detroit. Halo adik-adik pos 7, pos yang paling terakhir, yaitu pos Mirna, yang berada di kompleks RSJ dan belakang lapas. Halo semua, semoga di saat sore hari ini kita semua sehat-sehat ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya, di saat sore hari ini cerita anak yang Kakak Iren pilih terambil di dalam Alkitab Perjanjian Baru, yaitu Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, sekali lagi Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, jika Alkitab sudah terbuka di tangan kita, mari Kakak Iren mengajak kita berdoa sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat yang baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Di saat sore hari ini kami masih berada sebagaimana kami ada, itu semua karena kebaikan dan anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kami akan membaca, merenungkan, dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang mendengar, tetapi juga Tuhan Yesus mau memberkati Kakak Iren, agar cerita yang dapat disampaikan dapat tertanam dalam hati kami dan menjadi berkat bagi kami semua yang mendengarkan. Hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, pembacaan kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 17 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-18 dengan perikop pembacaan ke-10 orang kusta. Iya, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan kamu."
Iya, demikianlah pembacaan kita di saat sore hari ini, yang dikatakan berbahagia ialah setiap anak-anak Tuhan yang rajin membaca Alkitab, rajin merenungkan, dan lebih berbahagia lagi bisa melakukannya dalam hidup hari lepas hari. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, judul pembacaan kita pada saat sore hari ini yaitu ke-10 orang kusta, di mana Yesus menyembuhkan ke-10 orang kusta dan hanya 1 orang yang berbalik kepada Yesus dan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-15 dan ayatnya yang ke-16. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Iya, dari cerita kita di saat sore hari ini, adik-adik, kakak Iren mau kita belajar bersama-sama dari orang Samaria yang mengucap syukur. Kita harus belajar mengucap syukur kepada Yesus apapun keadaan kita. Mungkin di saat ini adik-adik sudah merasa bosan karena libur yang lama, karena virus corona, tetapi kita harus mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik buat kita. Iya, karena apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita, semuanya tidak ada yang sia-sia. Semua pasti untuk kebaikan kita. Iya, kebaikan kakak dan juga kebaikan adik-adik semua yang tinggal di rumah. Maka kita harus senantiasa mengucap syukur dan berpengharapan hanya kepada Tuhan Yesus. Iya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk menutupi cerita Alkitab atau cerita kita di saat sore hari ini, kakak Iren memiliki satu cerita teladan. Iya, ceritanya seperti begini. Ada seorang anak kecil, pekerjaan sehari-harinya adalah pemulung. Adik-adik tahu pemulung? Iya, pemulung itu adalah orang yang senang sekali jalan bongkar-bongkar sampah, terus dia kumpul sampah, dia jadikan satu, dia bersihkan, dia jadikan satu, lalu dibawa jual, dan dari hasilnya itu dia bisa dapat uang. Iya, itu yang disebut dengan pemulung. Setiap pagi, adik ini dia bekerja setiap pagi saat matahari terbit dan saat matahari terbenam baru dia bisa pulang ke rumah. Nah, suatu hari ketika anak ini sedang beristirahat di suatu taman yang paling bagus sekali, tiba-tiba dia bertemu dengan seorang anak yang sangat kaya raya. Nah, anak ini nih dia punya baju paling bagus, dia punya sepatu paling bagus sekali. Pokoknya apapun yang dia pakai tuh semua bagus sekali. Ketika anak pemulung sampah ini melihat anak orang kaya itu, dia menjadi sangat iri. Anak pemulung sampah ini dia paling iri sekali sama anak kaya ini. Dia bilang, dia punya sepatu ini tidak baik, dia punya sepatu ini bolong-bolong, dia punya baju ini kotor-kotor, dia punya muka juga kotor. Terus dia diam sejenak, terus di dalam dia punya hati sambil dia tutup mata, dia bilang, Tuhan, andaikan saya bisa seperti anak itu. Dia punya pakaian bagus, dia punya sepatu bagus, pokoknya semua yang ada pada dia itu bagus sekali. Terus dia bilang lagi, Tuhan, bisakah Tuhan tukarkan kita dua punya posisi? Saya di dia punya posisi, saya berada di dia punya posisi, terus dia juga berada di saya punya posisi. Nah, adik-adik yang terkasih, ketika anak pemulung sampah ini membuka dia punya mata, tiba-tiba Tuhan mengabulkan permintaannya. Anak pemulung ini sudah memakai pakaian yang bagus sekali seperti anak kaya itu. Sepatu juga bagus, pokoknya semua bagus. Dia menjadi senang sekali karena dia sudah kaya, dia sudah tidak pakai pakaian yang compang samping, dia sudah tidak pakai sepatu yang sobek-sobek tadi. Dan juga anak kaya yang tadinya pakai pakaian bagus itu, dia punya baju berubah menjadi anak pemulung yang tadi. Tetapi anehnya, anak kaya ini dia tidak sedih, dia tidak marah juga sama Tuhan. Malahan dia punya wajah tuh terlihat gembira sekali. Dia berlari, dia melompat sambil berteriak dan mengatakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pokoknya dia lompat-lompat, dia senang sekali. Nah, ketika anak pemulung yang tadinya sudah kaya itu melihat anak kaya yang lompat itu, karena bergembira,
anak pemulung itu dia menjadi bingung dan berkata dalam hatinya, kenapa anak itu dia senang sekali ya, padahal kan dia sudah menjadi miskin. Tiba-tiba ada seorang suster yang datang membawa kursi roda dan mengatakan, ayo, waktunya sudah habis, mari kita pulang. Ternyata anak yang tadinya kaya itu adalah anak yang lumpuh. Dia tidak bisa jalan. Anak itu dari kecil sampai besar, dia tidak bisa jalan, dia tidak pernah merasakan jalan itu seperti apa. Makanya dia senang sekali. Lalu anak pemulung itu menyesal sekali karena dia sudah bilang sama Tuhan, Tuhan tukarkan dong punya posisi. Nah, akhirnya anak pemulung itu dia mohon sama Tuhan supaya Tuhan kasih kembali dia punya posisi yang semula. Dia janji dia tidak akan mengeluh lagi, tetapi sudah terlambat. Akhirnya anak pemulung itu biarpun dia sudah kaya, tapi dia lumpuh dan dia tidak bisa jalan. Akhirnya dia menerima kenyataan kalau dia tidak bisa jalan, terus dia minta ampun sama Tuhan. Iya, demikianlah cerita teladan kita di saat sore hari ini. Iya, adik-adik yang terkasih, dari cerita ini kita belajar bersama-sama untuk kita tidak boleh iri hati kepada siapapun, apapun yang dipunyai sesama kita. Kita harus selalu bersyukur dan bersyukur. Kita juga tidak boleh memaksakan keadaan kita agar bisa seperti orang lain. Ya, kita harus bangga dengan keadaan kita. Apapun yang kita miliki, kita harus bersyukur karena tidak semua bisa beruntung seperti kita memiliki yang sudah Tuhan kasih. Nah, kita harus selalu bersandar kepada Tuhan dan minta petunjuk karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada apa yang kita inginkan. Iya, Ia sudah mengetahui semuanya sebelum kita mengatakannya. Iya, di saat sore hari ini kakak mengajak kita untuk selalu bersyukur apapun keadaannya. Ketika kita sudah bosan dengan keadaan yang sekarang, kita harus bersyukur karena Tuhan punya maksud tertentu dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Shalom.